greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini ada pengakuan mengejutkan ya dari Mahfud MD, yaitu dalam judul dari artikel ini, yaitu soal klaim pemilu 2024 curang. Mahfud MD, pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan. Nah, memang kemarin Pak SBY yaitu turun gunung, ada tanda-tanda pemilu bisa tidak adil dan tidak jujur. Nah, menanggapi hal tersebut, Mahfud MD kayaknya santai saja ya. Karena setiap pemilu ya pasti akan diwarnai kecurangan. Nah, beda dengan pada zaman dulu, yaitu pada zaman Soeharto, yaitu pada saat itu ketika ada kecurangan pemilu, yaitu ada keterlibatan dari pemerintahan. Tetapi sekarang ini menurut Pak Mahfud MD, ketika ada kecurangan pemilu itu dari peserta pemilu sendiri atau dari orang yang mendukung salah satu parpol tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD turut menanggapi pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal penyelenggaraan pemilu diklaim bakal terjadi kecurangan. Pemilu pasti diwarnai kecurangan, pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan. Sebagai Hakim MK Mahkamah Konstitusi, ketika itu saya tahu, ujarnya pada Kamis 22 September, ia menyampaikan kecurangan pemilu masa SBY bukan dilakukan pemerintah terhadap parpol, melainkan kecurangan antar pendukung parpol sebagai kontestan pemilu. Hal itu, lanjut dia, terbukti ketika ada gugatan hasil pemilu di MK atas hasil perolehan suara yang diperoleh partai lain. Ada juga yang menggugat karena merasa dicurangi oleh sama anggota partai, jelasnya. Ia pun membedakan kecurangan pemilu zaman Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto dengan era reformasi saat ini. Ia menjelaskan zaman Orba, kecurangan langsung dilakukan oleh penguasa. Sekarang curangnya horizontal, terjadi antar kelompok rakyat yang sama-sama ikut pemilu. Nah, jadi sudah jelas kan? Jadi setiap pemilu itu ya pasti ada kecurangan. Tetapi yang dilakukan itu bukan pemerintahan, melainkan antar pendukung masing-masing parpol. Nah, seperti itu. Mahfud MD juga mengatakan, di masa Pak SBY juga banyak kecurangan pada saat pemilu. Jadi ketakutan Pak SBY tersebut sekarang terjawablah. Jadi ketika ada kecurangan ya lapor langsung ke MK atau gimana. Sekarang kan ada penegakan hukum, lapor ke Bawaslu atau dimanapun, lapor ke pihak-pihak yang berwenang. Jadi tidak usah membuat heboh publik. Apalagi statement yang kemarin sangat-sangat menghebohkan publik. Menurut saya tidak etis, apalagi sekarang ini juga tahun-tahun politik, apalagi mendekati tahun 2024. Sekarang ini kita sudah merasakan lah panasnya suhu politik di tanah air. Apalagi besok pada tahun 2024 kayak apa ya. Makanya statement-statement yang seperti itu ya harus dijaga lah. Apalagi Pak SBY kan juga mantan presiden, seharusnya dijaga betul. Jaga suasana kondusif, jaga suasana yang sejuk biar tidak terjadi saling tuduh sana sini. Ya semoga sajalah pada tahun 2024 mendatang Indonesia dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada kecurangan yang berarti, dan semoga saja pemilu 2024 bisa aman dan terkendali. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY mengatakan ada upaya kecurangan di pemilu 2024. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan ada tidaknya tudingan tersebut, pemilu pasti selalu diwarnai kecurangan. Ada atau tidak, ada tudingan dari Pak SBY, pemilu pasti diwarnai kecurangan, kata Mahfud saat dihubungi pada Rabu 21 September 2022. Mahfud pun mengatakan banyak kecurangan pemilu juga terjadi di zaman SBY. Mahfud menyebut kecurangan tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan antar sesama pendukung. Pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan. Sebagai Hakim MK, ketika itu saya tahu itu. Tapi kecurangan yang terjadi bukan kecurangan yang dilakukan pemerintah terhadap parpol, melainkan kecurangan antar pendukung parpol sebagai kontestan pemilu, tuturnya. Lebih lanjut, Mahfud mengetahui adanya kecurangan pemilu saat dirinya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi MK. Kecurangan pemilu diketahui saat adanya gugatan perolehan suara paslon yang digugat ke MK. Lah, buktinya mereka menggugat ke MK atas hasil perolehan suara yang diperoleh partai lain. Bahkan ada juga yang menggugat karena merasa dicurangi oleh sesama anggota partai.
Jadi beda zaman Orde Baru. Dulu curangnya vertikal dilakukan oleh penguasa, sekarang curangnya horizontal terjadi antar kelompok rakyat yang sama-sama ikut pemilu imbuhnya. Untuk diketahui, SBY sebelumnya membeberkan adanya dugaan tindakan tidak jujur dan tidak adil pada pemilu 2024. Dia menyebut ada upaya agar Pilpres 2024 nanti hanya akan diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres yang dikehendaki. Itulah sebabnya SBY mengaku harus turun gunung menghadapi pemilu 2024. Hal itu diungkapkan SBY saat rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Demokrat 2022 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat pada Kamis 15 September. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024? Saya mendengar dan mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, kata SBY seperti dilihat dari detik.com di akun TikTok Partai Demokrat Sumut pada Sabtu 17 September. DPD Partai Demokrat Sumatera Utara telah mengizinkan isi TikTok itu untuk dikutip. Bahkan juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD bereaksi soal pernyataan SBY terkait Pilpres 2024. Mahfud MD menanggapi pernyataan SBY yang menyebut ada peluang kecurangan di Pilpres 2024. SBY menyebut di Pilpres 2024 mendatang akan ada upaya pengaturan yang hanya diikuti dua pasangan capres dan cawapres. Mahfud MD menegaskan bahwa pemilu pasti diwarnai oleh tindak kecurangan termasuk pemilu di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada atau tidak ada tudingan dari Pak SBY pemilu pasti diwarnai kecurangan. Pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan. Sebagai hakim MK, ketika itu saya tahu itu, ujar Mahfud pada Kamis 22 September 2022. Kata Mahfud, saat masa pemerintahan SBY dirinya menjadi hakim konstitusi yang banyak menangi masalah kecurangan pemilu. Bahkan ada juga yang menggugat karena merasa dicurangi oleh sama anggota partai, kata Mahfud. Mahfud kemudian membedakan kecurangan pemilu zaman Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto dengan era reformasi saat ini. Zaman Orba, curangnya vertikal, sekarang curangnya horizontal, terjadi antar kelompok rakyat yang sama-sama ikut pemilu, kata dia. Sebelumnya SBY melihat ada tanda-tanda Pilpres 2024 bakal digelar tidak jujur. Hal ini mendapatkan reaksi juga dari anggota PDI Perjuangan. PDIP bereaksi pernyataan SBY soal peluang Pilpres 2024 bakal digelar tidak jujur. SBY mengatakan akan terpaksa turun gunung menghadapi pemilu 2024 karena ada tanda-tanda pemilu tidak jujur. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil, kata SBY dalam sebuah video yang beredar dikutip dari Tribun News pada Jumat 16 September yang lalu. SBY berharap Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden capres dan calon wakil presiden cawapres. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka, tuturnya. SBY khawatir jika Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapres. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres dan cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Ucap SBY kepada ribuan kader Demokrat. Bahkan juga Menko Polhukam Mahfud MD turut menanggapi pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY soal penyelenggaraan pemilu 2024 yang diklaim bakal terjadi kecurangan.